Hai, nama saya Renal Reska. Kali ini saya akan mereview kembali jurnal-jurnal yang telah saya kumpulkan pada tugas sebelumnya pada mata kuliah metode penelitian. Oke, langsung saja kita masuk pada slide. Di slide pertama ini bersihkan nama, NIM kelas, dan jurusan saya. Oke, nama Renal Reska, NIM 201139, kelas 4 SMPLD, jurusan Sistem Informasi. Oke, berikutnya jurnal 1 yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Rantai Pasok Minyak Sawit Mentah Berbasis GIS. Sumber industri.ft.lunan.ac.id, tahun 2012, volume 11, peneliti Ringo Afrinando. Oke, yang pertama pendahuluan. Produksi crude palm oil atau CPO atau minyak sawit mentah di Indonesia selama 10 tahun terakhir terus mengalami kenaikan hingga 12% setiap tahunnya. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas andalan Indonesia yang perkembangannya cukup pesat. Untuk itu, pengembangan industri ini supaya ditingkatkan agar dapat bersaing dan unggul dibanding perusahaan lain. Pengelolaan perkebunan sawit pada pabrik ini sudah cukup baik, namun dalam pengelolaan data-datanya masih bersifat manual, sehingga menimbulkan kesulitan dalam penyimpanan data-datanya. Untuk itu, diperlukan suatu sistem yang dapat mengontrol perkebunan dan pengelolaan sawit dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi yang mengintegrasikan pemetaan wilayah serta data informasi yang ada dalam suatu aplikasi utuh pada perusahaan untuk mempermudah pengambilan keputusan baik perencanaan maupun pemeliharaan. Lanjut, metode penelitian yang digunakan pada perancangan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian adalah studi kasus. Ini didasarkan pada data-data yang digunakan, yaitu berupa dokumen-dokumen, orientasi pada proses, dan hasil berupa data deskriptif, yaitu berupa kata-kata tertulis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi ke lapangan, wawancara, dan dokumen. Juga menggunakan metode yang berorientasikan objek atau Object Oriented Analysis and Design untuk membuat rancangan aplikasi. Untuk verifikasi, menggunakan metode Computerized Model Verification. Oke, lanjut pada slide selanjutnya. Hasil dan pembahasan. Hasil rancangan aplikasi berupa sistem informasi manajemen, data dan informasi yang akan diakses oleh stakeholder PTPN 6. Aplikasi ini akan dijalankan setelah masuk dari halaman web publik dengan melakukan sistem login terlebih dahulu. User interface home public user merupakan sisi halaman yang dapat diakses oleh siapapun tanpa harus melalui login. Kelebihan yang dimiliki oleh hasil rancangan aplikasi sistem informasi manajemen rantai pasok minyak sawit mentah PTPN 6 berbasis GIS adalah A. Aliran informasi, B. Integritas, C. Monitoring data, D. Proses administrasi, E. Proses pengambilan keputusan, dan F. Waktu pengolahan data lebih. Aplikasi ini juga memiliki keterbatasan diantaranya yaitu A. Sumber daya manusia, dan B. Teknologi. Masuk ke kesimpulan. Dihasilkan suatu rancangan model dan aplikasi sistem informasi manajemen rantai pasok minyak sawit mentah PTPN 6 yang sudah mengintegrasikan keseluruhan data dan informasi pada bagian perkebunan, pengolahan sawit serta pemasaran CPO dan inti sawit dalam sebuah aplikasi berbasis web dengan dukungan pengolahan data spesial dalam bentuk pemetaan online. Informasi-informasi ini tersimpan secara terstruktur dalam sistem database dengan aplikasi berbasis web.
Oke, lanjut pada jurnal kedua. Jurnal kedua berjudul Sistem Informasi Manajemen Karyawan pada PT Mitra Beton Mandiri. Jurnal Sistem Informasi tahun 2015, halaman 107 sampai dengan 115. Peneliti Zarnelli dan Istanti Dwi Fajarini. Oke, masuk pada pendahuluan. Seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi yang sangat pesat di dunia, usaha agar bersaing dengan kompetitif dan kebutuhan manajemen dapat bekerja dengan efektif dan efisien. PT Mitra Beton Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan pendistribusian bahan bangunan jenis-jenis beton. PT Mitra Mandiri ini memiliki pabrik di 8 daerah dan memiliki karyawan yang banyak, maka pihak Human Resource Development atau HRD kesulitan dalam manajemen mengelola data semua seperti pelaporan langsung karyawan, pinjaman dana oleh karyawan, pendataan karyawan, dan cuti karyawan. Maka dari itu, dengan menggunakan metode sistem informasi manajemen karyawan pada PT Mitra Beton Mandiri dapat menjadi lebih terorganisir. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah 1 tahap pendahuluan, 2 tahap pengumpulan data, 3 tahap analisa dan desain sistem, 4 tahap implementasi dan pengujian sistem, dan kelima dokumentasi. Lanjut pada hasil dan pembahasan. 1. Analisa sistem baru dengan metode Framework Toward the Application or System Thinking atau FAST. 1. Fase definisi input atau scope definition. Fase ini berisi tentang observasi dan wawancara yang digunakan untuk memperoleh data, di mana data tersebut untuk menentukan cakupan data awal sistem. Yang kedua, fase analisis masalah atau problem analysis. Fase ini berisi tentang tahapan masalah yang akan dilakukan. Proses analisis, maka jika ada masalah yang muncul pada sistem yang ada pada saat ini, sehingga dapat diuruskan dan dapat diperbaiki lagi di sini. Ketiga, fase analisis kebutuhan atau requirements analysis. Fase ini berisi permasalahan yang terjadi di bagian HRD dalam menjalankan suatu proses bisnisnya. Maka langkah selanjutnya adalah menganalisis sistem requirement. 2. Perencanaan sistem. Pertama, uses diagram. Kedua, class diagram. Jika tampilan sistem informasi manajemen karyawan. Keempat, pengujian sistem atau sistem coding. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT Mitra Beton Mandiri, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu dengan adanya sistem informasi manajemen, karyawan dapat membantu memberikan informasi karyawan pada bagian HRD. 2. Dengan adanya sistem informasi manajemen karyawan dapat membantu koordinator lapangan dan bagian HRD dapat mengelola daftar kehadiran karyawan, cadangan karyawan, dan cuti karyawan, serta pinjaman dana dari karyawan. Lalu, sistem informasi manajemen karyawan ini mempunyai kelebihan dapat memantau cuti dan pinjaman dana oleh karyawan. Oke, lanjut ke jurnal ketiga. Jurnal ketiga di sini berjudul Analisis Keamanan Lalu Lintas Paket Data pada Ubuntu menggunakan metode Attack Centric. Jurnal Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi atau RESTI. Tahun 2017, volume 1. Peneliti Felis Afrizal, Rometto Musawi, dan Yoyon Effendi. Masuk pada pendahuluan. Keamanan pada lalu lintas di suatu jaringan sangatlah penting, apalagi berada pada skala yang cukup besar, seperti perusahaan, instansi, maupun perguruan tinggi yang memiliki banyak data bersifat pribadi. Diperlukan keamanan data yang efisien
efektif, fleksibilitas, tidak memakan waktu yang cukup banyak, pengeluaran biaya yang besar, dan memiliki kelebihan yang baik serta kekurangan yang tidak terlalu besar, supaya data tidak mudah dimanipulasi, dianalisis, dan diserang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lanjut ke metode. Perangkat lunak dikembangkan dengan menggunakan metode yang tepat pada objek dan aplikasi informasi mengenai ARP, poisoning, dan DNS spoofing. Berdasarkan kebutuhan yang ada, maka digunakan metode sequential linear atau waterfall development model, di mana metode ini memiliki 5 terapan, yaitu pertama analisis, kedua desain, ketiga kode, keempat testing, dan yang kelima perawatan atau pemeliharaan. Lanjut pada hasil dan kesimpulan. Pertama, aplikasi informasi sederhana yang ditujukan untuk keamanan lalu lintas data pada pengguna yang masih awam di warnet agar dapat melindungi diri dari pencurian data pribadi dan hal yang tidak diinginkan lainnya. Kedua, penelitian ini juga dapat berguna bagi admin jaringan internet yang ingin mengetahui bagaimana tahapan penyerangan dari ARP, poisoning, dan DNS spoofing terjadi. Yang ketiga, dari aplikasi Wireshark dihasilkan dari aktivitas penyerangan ARP, poisoning, dan DNS spoofing yang terjadi pada sistem, dan hal ini memudahkan bagi admin menganalisis pola serangan dan jenis serangan apa saja yang terjadi. Lanjut pada jurnal keempat. Jurnal keempat di sini berjudul Geographic Information System atau GIS untuk mendeteksi daerah rawan longsor. Studi kasus di Kelurahan Karanganyar, Gunung Semarang. Jurnal GIS Deteksi Rawan Longsor tahun 2013, dan peneliti adalah Gigi Prastyo Indrasmono, mahasiswa Sistem Informasi S1, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro, Semarang. Masuk pada pendahuluan. Untuk mengurangi kerugian akibat longsor, maka perlu diidentifikasi kawasan-kawasan yang rawan longsor sebagai antisipasi untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Pemodalan kerawanan bencana longsor sangat diperlukan sebagai bentuk penyederhanaan dari dunia nyata. Selain itu, pemodelan tersebut juga dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk permasalahan serupa di daerah lain, karena model bersifat dinamis. Oleh karenanya, model yang telah disusun ini dapat diaplikasikan di Karanganyar. Aplikasi model tersebut juga diterapkan pada rencana guna lahan yang ada di wilayah Karanganyar, khususnya di wilayah yang berada dalam kawasan rawan longsor. B. Metode. Teknik analisis dapat digunakan dalam pembuatan penelitian ini adalah menggunakan teknik overlay atau tumpang tindih peta. Proses overlay sendiri dibagi dalam 3 tahap. Pertama, peta tematik dari data curah hujan dan kemiringan lereng. Yang kedua, peta dari hasil overlay pertama dan peta penggunaan lahan. Yang terakhir, peta dari hasil overlay kedua pada titik-titik padat penduduk. Hasil dan pembahasan. Pertama, daerah kurang rawan adalah daerah yang memiliki potensi longsor yang paling kecil. Hal ini dikarenakan hasil olah data dari parameter yang ada menunjukkan angka kurang dari 2,52. Daerah yang kedua, daerah rawan longsor merupakan daerah yang masuk dalam kategori wilayah yang memiliki potensi longsor sedang. Perhitungan parameter daerah yang masuk kategori ini adalah daerah yang memiliki hasil skor perhitungan parameter sebesar kurang lebih dari 2,6 sampai kurang 3,63. Daerah yang ketiga, daerah sangat rawan longsor merupakan daerah yang paling berpotensi mengalami longsor. Hal ini dikarenakan hasil dari perhitungan
pada nilai-nilai parameter yang di atas nilai-nilai rata-rata dengan total skor mencapai angka lebih dari 3,7. Masuk pada kesimpulan. Pertama, pada kemiringan lereng 8-25% disarankan untuk pengadaan lahan agroforestry, dan pada kemiringan lebih dari 25% disarankan untuk pengadaan kawasan konservasi dan kawasan lindung. Yang kedua, agroforestry dengan pemilihan jenis pohon per akaran dalam tetapi berbatang ringan dan beranting serta berdaun banyak lebih dianjurkan. Yang ketiga, menekan laju pertumbuhan penduduk dikarenakan kondisi wilayah yang tidak cukup besar memiliki kolerasi dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Lanjut ke jurnal yang terakhir dengan judul Peran Sistem Informasi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan. Jurnal Sistem Informasi Manajemen, volume dan nomor, volume 5 nomor 1, tahun 2013. Peneliti Anastasia Likursari, dosen tetap ASN Semarang. Oke, kita masuk pada pendahuluan. Sistem informasi sesungguhnya adalah sebuah subsistem yang merupakan bagian dari sebuah sistem lain yang lebih besar. Sistem informasi tidak dapat dirancang dan dioperasikan secara terpisah dari subsistem yang lain. Fungsi dari subsistem yang lain tergantung sepenuhnya kepada peranan organisasi. Masuk ke metode. Kualitas suatu informasi tergantung dari 3 hal, yaitu harus akurat, tepat waktu, dan relevan. Masuk pada hasil dan pembahasan. Peranan SIM dapat dalam pengambilan keputusan salah satu fungsi yang sangat penting dalam kepemimpinan, yaitu pengambilan keputusan seorang pimpinan sebagian besar waktu, perhatian, maupun pikirannya dipergunakan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan. Semakin tinggi posisi seorang dalam kepemimpinan organisasi, maka pengambilan keputusan menjadi tugas utama yang harus dilaksanakan. Perilaku dan cara pimpinan dalam pola pengambilan keputusan sangat mempengaruhi perilaku dan sikap daripada stafnya. Pengambilan keputusan adalah sebuah hasil dari pemecahan masalah, jawaban dari suatu pertanyaan sebagai hukum situasi, dan merupakan pemilihan dari salah satu alternatif dari alternatif yang ada, serta pengakhiran dari proses pemikiran tentang masalah atau problema yang dihadapi. Adapun hasil dari pengambilan keputusan adalah keputusan atau decision. Kesimpulan, sistem informasi mutlak diperlakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari di semua lapisan masyarakat, baik masyarakat yang tingkat ekonomi dan pendidikannya rendah sampai dengan masyarakat yang tingkat ekonomi dan pendidikannya tinggi. Pelaksanaan tugas pokok pimpinan itu akan berhasil dengan baik apabila didukung oleh sistem informasi yang baik. Pengambilan keputusan yang logis membutuhkan pemahaman tentang masalah dan pengetahuan mengenai alternatif pemecahannya. Baik, mungkin itu saja hasil review saya dari tugas metode penelitian. Saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.